Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya akan menjelaskan bagaimana relasi demografi dalam politik secara kelembagaan maupun praktek. Kemudian bagaimana isu demografi menjadi isu global yang mempengaruhi pembangunan nasional di negara-negara berkembang maupun negara maju. Sebelum itu, apa sih itu demografi? Menurut Philip M. Hauser dan Dudley Dakan 1959, mereka mengatakan bahwa demografi mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial, atau perubahan status. Lalu, apa relasi demografi dengan politik? Di sini, negara adalah badan yang berhak untuk mengatur warga negaranya melalui kebijakan-kebijakan, program pemerintah, hingga peraturan. Kebijakan politik yang diambil pada pemerintah, kita ambil contoh seperti contoh program keluarga berencana. Keluarga berencana, atau yang lebih akrab disebut KB, adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk. KB memiliki fungsi yaitu penurunan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM. Program KB ini bisa menurunkan angka kelahiran yang tinggi pada masa pertama kali diluncurkan oleh pemerintah Orde Baru. Karena pada saat itu, angka kelahiran sangat tinggi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan banyak anak banyak rezeki. Kontrol penduduk yang dilakukan oleh pemerintah ini agar negara tidak akan kewalahan mengatasi berbagai permasalahan kependudukan jika pertumbuhan penduduknya terkontrol. Jika tidak terkontrol, maka akan banyak kemiskinan, kualitas penduduk yang tidak baik, dan lapangan pekerjaan yang susah, yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan konflik di mana-mana. Demografi erat kaitannya dengan politik, karena dengan demografi, politik bisa mendapatkan data secara realitas dari masyarakat di negara itu sendiri untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan isu global apa saja yang mempengaruhi pembangunan nasional dari demografi ini. Isu global yang saya ambil di sini adalah terjadinya konflik etnis identitas. Konflik ini muncul karena masyarakat lokal tidak senang dengan penduduk pendatang atau imigran, dikarenakan perbedaan ras, etnis, agama, kebudayaan, dan kebiasaan. Imigrasi menjadi faktor terjadinya konflik etnis identitas ini, seperti konflik suku Dayak dan suku Madura di Sampit. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Lalu ada konflik Poso. Pedagang Bugis dan Transmigran dari Jawa berkonflik dengan warga asli Poso yang disebabkan oleh agama. Lalu ada penindasan Rohingya di Myanmar. Kasus Rohingya terjadi saat kaum Rohingya tidak dianggap oleh warga Myanmar akibat status kependudukannya yang masyarakat Myanmar beranggapan bahwa itu ilegal. Lalu setelah itu terjadi kekerasan secara brutal terhadap kaum Rohingya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.